yang dikenakan kepada Bapak Suci Bapak Paus oleh Uskup Vikaris Roma itu, Bapak Paus adalah Rasul belas kasih, Nabi kedamaian, dan yang terakhir saya jadi lupa. Kasih contekan Teman orang-orang miskin, dan itu yang memang dihidupi dan ditekankan oleh Paus dalam 12 tahun beliau menjadi Paus. Dan ia sendiri menyadari bahwa belas kasih Allah yang menangkapnya, yang memanggilnya, dan kemudian yang menjadikannya sebagai Paus. Karena itu dia memilih moto kepausannya, dikasihi maka dipilih. Dengan moto itu beliau mau mengatakan bahwa bukan karena kehebatannya ia menjadi Paus, tetapi karena belas kasih Allah sendiri yang menangkapnya, yang memilihnya untuk menjadi Paus. Dan itulah yang dihidupinya, dan dia sungguh mau menekankan bahwa belas kasih Allah itulah yang juga menaungi setiap umat Kristiani. Dan dalam ensiklik ya terakhir Delixit Nos, dia menekankan bagaimana gereja harus hadir sebagai perpanjangan dari belas kasih hati kudus. Artinya bahwa gereja sungguh harus mengedepankan kasih, bukan aturan-aturan saja, tetapi sungguh menghadirkan kasih. Dan jangan sampai di salah satu poin beliau mengatakan jangan sampai aturan-aturan dalam gereja kemudian mengaburkan belas kasih Allah sendiri. Karena merasa bahwa bukan karena kehebatannya ia menjadi Paus, tetapi karena belas kasih Allah itu, maka sungguh Paus mau menghidupi kesederhanaan. Kesederhanaannya sudah ditampilkan sejak beliau terpilih. Kalau nanti bisa memutar di YouTube penampilan ketika Paus baru dipilih, maka pakaian Paus Fransiskus itu paling sederhana, hanya menggunakan jubah putihnya itu saja tanpa ornamen-ornamen yang lain. Dan dia juga Paus pertama yang tidak pernah mau memakai sepatu kepausan, maka ia tetap menggunakan sepatu biasa. Dan kemudian itu jugalah yang beliau hidupi sampai akhir hayatnya, karena kemudian Paus Fransiskus akan dimakamkan dengan cara yang berbeda dengan paus-paus sebelumnya. Kalau paus sebelumnya dibiarkan terbuka dengan tempat yang agak lebar untuk membaringkan jenazahnya, yang bisa kita sebut saja panggung, tetapi paus menolak itu semua berdasarkan surat wasiatnya yang ditulis 2 tahun yang lalu. Maka Paus Fransiskus tadi pagi di Roma sudah dimasukkan ke dalam peti, tidak seperti paus yang lain. Jenazah paus sampai malam ini masih akan ada di Kapel Santa Marta, tempat tinggalnya bersama dengan kardinal-kardinal yang lain. Bukan tempat tinggal paus secara khusus, karena Paus Fransiskus adalah paus pertama yang tidak mau menempati apartemen megah paus. Apartemen megah paus itu yang biasa kalau kita menonton Angelus setiap hari Minggu, di situ paus akan muncul. Dan paus tidak tinggal di situ, paus tinggal bersama dengan kardinal-kardinal yang lain di rumah Santa Marta.
jenazah Paus sekarang di situ dimasukkan ke dalam peti dengan maksud ia akan menjadi sama dengan orang-orang Kristen yang lain. Maka ia memilih itu untuk tidak menggunakan ritus pemakaman seperti paus-paus yang lain. Dan besok tanggal 23 ya. Besok pagi akan dipindahkan ke Basilika Santo Petrus, dan kemudian tanggal 26 jam 10 waktu Roma akan diadakan misa pemakaman, dan kemudian Paus akan dimakamkan di tempat juga yang berbeda, di Basilika Santa Maria Mayor yang agak jauh dari Vatikan tetapi dekat dengan stasiun utama kota Roma. Mengapa di situ? Karena Paus juga yang meminta. Dia selalu mengakhiri dan mengawali kunjungan apostoliknya ketika pergi ke luar negeri dengan berdoa di Basilika itu, berdoa kepada Bunda Maria. Dia menyerahkan seluruh karya kegembalaannya sebagai Paus kepada Bunda Maria, dan ia akan disemayamkan di situ maksud saya artinya dia akan mengakhiri sebagaimana dia selalu mempercayakan karya kerasulannya, karya penggembalaannya kepada Bunda Maria dengan berdoa di Basilika itu, ia pun akan bersemayam di situ. Sebelum meninggal sebenarnya Paus pernah mengungkapkan, bukan di wasiat, seandainya dia menjadi emeritus, artinya mengundurkan diri seperti Paus Benediktus, dia tidak ingin dipanggil sebagai Paus emeritus, cukup sebagai uskup emeritus seperti uskup yang lain, dan dia akan tinggal di Basilika Santa Maria Maggiore itu. Tetapi seperti kita ketahui, kepergiannya menunjukkan bagaimana ia sungguh mempersembahkan diri sampai akhir hayatnya kepada Tuhan. Dan pada Paskah seperti biasa dia masih menyapa umat untuk memberikan berkat untuk kota dan bangsa-bangsa. Walaupun bukan beliau sendiri yang pada tahun ini yang membacakan ucapan-ucapan selamat Paskah itu, tetapi ia dengan kesulitannya untuk berbicara, untuk bergerak, tetap memilih untuk tampil untuk bersama dengan umatnya. Maria menjadi semacam, kita bisa katakan, pelindung karya kerasulannya, karena Paus sungguh mempercayakan karya kerasulannya kepada Bunda Maria. Teman saya tadi yang diwawancarai di salah satu media mengatakan, mungkin Paus Fransiskus ini akan menjadi Paus kedua yang memiliki devosi yang tinggi kepada Bunda Maria. Seperti kita tahu, Paus yang sebelumnya yang memiliki devosi yang tinggi kepada Bunda Maria adalah Paus Yohanes Paulus II. Maka memang menjadi kesempatan baik untuk kita pada malam hari ini, sebagaimana Paus Fransiskus yang sudah pergi menghadap Bapa selama tugas kegembalaannya, mempercayakan hidupnya, mempercayakan karya-karyanya kepada Bunda Maria. Dan malam hari ini kita percayakan melalui doa-doa Bunda Maria keselamatan jiwanya ke surga, ke dalam kebahagiaan abadi bersama dengan para kudusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya walaupun dekat tetapi tetap sebenarnya jauh. Terima kasih.